Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pejuang hak asasi perempuan pertama di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nusaybah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 4 wanita terbaik sebagai ahli surga. 4 wanita pilihan Allah ini telah dijanjikan istana di surga karena memiliki sejumlah keistimewaan, di antaranya keteguhan imannya, ketabahan dirinya, kesetiaan kepada Allah, dan kemuliaan akhlaknya. Keempat wanita terbaik sepanjang sejarah manusia adalah Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun; Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam; Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam; dan Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamin." Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia. Maryamu bintu Imran, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa; wa Khadijatu bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid; wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah binti Muhammad; wa Asiyatum ra'atu Fir'aun, dan Asia istrinya Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 12391. Tirmizi, nomor hadis 3878. Dan sanadnya ini disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaud. Tipe dan karakter wanita yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia di dunia juga berisi kisah-kisah tentang perempuan yang kaya hikmah dan suri tauladan. Tentunya setiap manusia yang dikisahkan di dalam Al-Quran memiliki karakter yang berbeda-beda menyesuaikan dengan zamannya. Seorang muslimah yang digambarkan di dalam Al-Quran dengan perangainya yang baik bisa menjadi motivasi untuk bisa menjadi kepribadian tersebut. Namun ada juga tipe perempuan yang memiliki karakter buruk yang tentunya jadi peringatan sekaligus kewaspadaan agar tidak termasuk golongan tersebut. Sudah selayaknya seorang perempuan menghindari tipe karakter buruk tersebut karena mampu mendatangkan dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Yang pertama yaitu tipe pejuang. Jika menilik kembali sejarah Islam, ada beberapa perempuan yang memiliki jiwa-jiwa pejuang. Bahkan mereka juga dengan berani turun ke medan perang. Tidak hanya itu saja, mereka juga berani menghadapi kesulitan dan tekanan yang dialami dalam kehidupannya. Misalnya saja Asia binti Mahazim yang adalah istri dari Fir'aun. Ia hidup dengan terhimpit di antara suami dan iman. Namun karena perjuangannya, ia mampu bertahan dengan imannya. Ia juga bisa menjaga harga dirinya sebagai seorang muslimah. Lalu perempuan yang kedua adalah Nusaybah binti Ka'ab. Ini sebagai perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nusaybah itu selalu berdiri di depan Rasulullah sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nusaybah inilah yang akan kita angkat dalam bab ini. Namun kita akan meneruskan kembali untuk tipe-tipe wanita yang ada di Al-Quran. Yang kedua, tipe yang menjaga kesucian dirinya.
seorang perempuan yang digambarkan di dalam Al-Quran dengan sikap yang selalu menjaga kesucian diri ada pada Maryam binti Imran. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam yang mengisi kehidupannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah. Yang ketiga, tipe pecinta anak-anak. Selain itu, 3 tipe perempuan lainnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah perempuan yang selalu mencintai anak-anak. Ia adalah ibu dari Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun yang kejam agar tetap hidup. Yang keempat yaitu tipe yang kuat menuntut keadilan. Seorang perempuan yang memiliki karakter kuat dalam menuntut keadilan adalah Khuwailid binti Sa'labah, di mana ia berani menuntut keadilan atas sikap suaminya yang sudah menziharnya. Zihar menjadi salah satu budaya kaum jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Secara bahasa, zihar artinya punggung. Sedangkan secara istilah, zihar adalah perbuatan suami menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya. Artinya istrinya itu disamakan dengan mahram dari suaminya, misalkan ibunya, seperti itu, dibanding-bandingkan. Larangan zihar datang bersama hukuman dan akibat yang akan diterima pelakunya. Sudarto dalam buku ilmu fikih mengatakan, suami yang telah menzihar istrinya secara sah bisa mendapatkan 2 akibat. Yang pertama, haram untuk bersetubuh. Ia dilarang melakukan persetubuhan dengan istrinya sebelum membayar kafarat. Yang kedua, wajib membayar kafarat untuk kembali lagi. Tetapi kita tidak membahas akan hal ini karena kita fokus akan kisah Nusaibah. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima itu tipe penghasut, tukang fitnah, suka menggosip. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan adanya perempuan dengan tipe yang suka menghasut, tukang fitnah, dan suka menggosip. Perempuan dengan tipe seperti itu ada dalam diri Hindun yang adalah istri dari Abu Lahab. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 1-5, di mana Hindun dijuluki sebagai pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah. Yang keenam itu tipe penggoda. Selain nama-nama di atas, ada juga Al-Quran menjelaskan tipe perempuan yang suka menggoda, yakni ada dalam diri Zulaika yang dikisahkan menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ketujuh itu tipe pengkhianat dan ingkar pada suaminya. Tipe perempuan terakhir yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah seorang yang pengkhianat dan ingkar pada suaminya. Perempuan itu adalah istri dari Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam yang saat suaminya berjuang membela kebenaran, mereka justru menjadi pengkhianat dakwah. Baiklah ya, kita masuk ke sekarang untuk Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah, pejuang hak asasi, perempuan pertama di dalam Al-Quran. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa banyak kaum laki-laki dan perempuan sebagai mujahid dan mujahidah dalam membela agama Allah. Agama Islam disebarkan dengan berbagai macam cara, dari yang sembunyi, terang-terangan, lembut, bahkan hingga perang. Sejarah juga mencatat bahwa ada sosok perempuan yang mengabdikan dirinya untuk agama Islam. Perempuan itu dikenal dengan nama Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab adalah sosok perempuan yang berani menaruhkan nyawanya untuk agama Islam. Nusaibah juga memiliki sebutan Ummu Umaroh. Panggilan tersebut diartikan sebagai pemimpin perempuan. Nusaibah juga dikenal dengan perempuan pemeluk Islam pertama yang jasanya ditaruhkan untuk mengikuti perang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela agama Allah. Nusaibah adalah anak dari Ka'ab bin Amru bin Auf bin Mazul al-Ansaiyah dan Rabab binti Abdullah bin Habib. Pasangan itu dikaruniai 3 anak, yaitu Nusaibah binti Ka'ab, Abdullah bin Ka'ab, dan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab.
Di kemudian hari, Nusaibah menikah dengan Zaid bin Asim. Dalam perkawinan itu, keduanya dikaruniai 2 anak yang diberi nama Abdullah dan Habib. Masa mu'alafnya dalam Islam adalah Nusaibah mendapat ajaran dari Mus'an bin Umair. Nusaibah adalah sosok perempuan yang menyegerakan dirinya untuk masuk Islam. Ia kemudian mengikuti baiat kepada Rasulullah bersama 73 orang laki-laki kaum Ansor dari Madinah ke Mekah. Kisah baiatnya kepada Rasulullah ini dilakukan sekeluarga oleh Nusaibah bersama kedua anak dan suaminya. Untuk baiat ini nanti kita akan bahas juga di bahasan terakhir. Arti baiat sendiri adalah mereka siap menjaga, melindungi, dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, sebagaimana mereka menjaga dan membela diri mereka beserta keluarganya. Setelah Zaid bin Hasim meninggal, Nusaibah menikah lagi dengan Ghasyah al-Mazini an-Najari. Pernikahan itu lalu dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Kaulah. Dinukil dari kitab Nisa Haular Rasul yang ditulis Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Mustafa Abu Nasr as-Salabi, disebutkan Nusaibah adalah salah satu sahabiah yang dikenal dengan panggilan Ummu Umaroh, putri dari Robab binti Abdillah. Semasa hidupnya, Nusaibah binti Ka'ab bukan hanya perempuan yang suka berperang. Keutamaan, kebaikan, serta pengetahuannya sangat luas. Banyak keahlian dan ilmu yang dimiliki Nusaibah. Di antaranya adalah suka berjihad, ahli dalam perang, ahli dalam berkuda, ahli dalam ilmu kesehatan, dan ahli hadis. Dalam perang Uhud, Nusaibah berjuang bersama keluarganya. Keberanian dan jasa Nusaibah dikenal sepanjang masa dan sejarah. Dengan keberanian yang dimiliki, dia memiliki untuk membela serta melindungi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya dalam perang Uhud, Nusaibah dan beberapa perempuan lain bertugas membawa logistik. Selain itu, mereka bertugas pula sebagai tenaga medis ketika ada pasukan yang terluka. Ummu Umaroh adalah seorang sahabat wanita yang agung. Ia termasuk satu dari 2 wanita yang bergabung dengan 73 orang laki-laki Ansor yang hendak berbaiat kepada Rasulullah. Dalam baiat Aqobah kedua pada waktu itu, ia berbaiat bersama suaminya Zaid bin Hasim dan 2 orang putranya. Kisah kepahlawanan Nusaibah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah perang Uhud. Pada perang itu, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaibah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaibah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaibah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika Rasulullah melihat Nusaibah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaibah, badutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di surga." Masya Allah. Mendengar doa Rasulullah, Nusaibah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," katanya. Dalam sejarah Islam, Nusaibah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan negara. Ketika salah seorang putranya syahid,
dalam sebuah pertempuran. Nusaibah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Allah. Selain perang Uhud, Nusaibah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata untuk menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagai kaum muslimin kembali murtad dan enggan berzakat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab dan menunjuk Habib dan Nusaibah sebagai utusannya. Ummu Umaroh dan putranya Habib pun ikut serta dalam perang, namun putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Habib dengan keimanannya yang kokoh tidak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Habib hingga ia syahid. Ummu Umaroh bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya Abdullah. Saat perang berkecambuk, musuh berhasil memotong tangan Ummu Umaroh. Ummu Umaroh berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Pada perang Yamamah, Nusaibah dan putranya Abdullah ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Ummu Umaroh berkata, "Apakah engkau berhasil membunuhnya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika Ummu Umaroh bersujud syukur. Ummu Umaroh juga dianggap sebagai pejuang hak asasi pertama. Suatu ketika Ummu Umaroh bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran? Kemudian turunlah surah Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal soleh dan balasan masing-masingnya. Firman Allah Ta'ala sebagai berikut, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Berdasarkan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 35. Dari kisah Ummu Umaroh ini jelas bahwa ia merupakan pejuang hak asasi perempuan pertama. Sejarah Islam membuktikan hal tersebut, bahwa anggapan perempuan muslimah hanya paham dapur, sumur, dan kasur benar-benar menyesatkan. Perempuan muslimah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tinggal di rumah dikesankan sebagai perempuan-perempuan pengangguran dan terbelakang, menutup aurat atau menegakkan hijab kepada yang bukan mahramnya, kerap dianggap menghambat kemajuan budaya. Ini terbantahkan oleh sosok Nusaibah. Wanita mulia ini, Nusaibah binti Ka'ab, tutup usia pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Umaroh adalah salah satu perempuan Ansor terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umaroh patut menjadi contoh bagi para pemuda masa kini. Damroh bin Said mengatakan, diharapkan kepada Umar bin Khattab sejumlah kain. Dihadapkan kepada Umar sejumlah kain. Di antaranya terdapat kain yang baru dan lebar. Lalu ada yang berkomentar, "Kain ini benar-benar mahal. Demikian dan demikian. Sekiranya Anda berikan kain ini untuk istri dan putra Anda, Abdullah bin Umar, yaitu Sofiyah dan bin Abu Ubaid." Umar menanggapi, "Ada dua hal yang tidak akan kulaku hadapkan pada Ibnu Umar. Berikan kepada orang yang lebih berhak dari dia dan istrinya. Berikan pada Ummu Umaroh, Nusaibah binti Ka'ab, karena aku mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hari Uhud, "Tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri kecuali kulihat dia, Ummu Umaroh, berperang melindungiku. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah dengan curahan rahmatnya yang luas, menyambutnya dengan keridoan serta memuliakan kedudukannya. Amin ya Rabbal Alamin." Baiklah, kita akan membicarakan tentang perjanjian Aqobah yang disebutkan tadi. Itu ada dua perjanjian Aqobah, yaitu perjanjian Aqobah 1 dan 2 dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nusaibah binti Ka'ab itu termasuk pada perjanjian Aqobah 1. Sejarah perjanjian Aqobah pertama dan kedua. Perjanjian Aqobah menjadi sejarah jaminan hijrah kaum muslim dari Mekah ke Madinah. Peristiwa sejarah ini kemudian juga membangun kekuatan Islam untuk menyebarkan dakwahnya. Perjanjian atau Baiat Aqobah yang terjadi antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Yastrib. Yastrib sendiri merupakan kota yang lebih terkenal dengan nama Madinah. Perjanjian sendiri berlangsung di sebuah bukit bernama Aqobah yang berjarak sekitar 5 km dari Mekah. Perjanjian Aqobah juga bukan hanya terjadi sekali, namun juga ada perjanjian yang kedua. Perjanjian pertama terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi. Sedangkan perjanjian kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian atau 622. Pada awal kenabian Rasulullah, ada banyak gangguan dan siksaan dari kaum Quraisy di Mekah. Karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa Mekah tidak bisa lagi menjadi pusat dakwah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi beberapa negeri lain, misalnya yaitu Taif. Namun sayang di sana pun Nabi tetap tidak bisa berdakwah sebab dimusuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berusaha untuk mendekati pendatang di Mekah ketika musim haji. Kemudian terdapat dua suku yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua suku tersebut yaitu suku Aus dan suku Qoraj yang berasal dari Yastrib atau Madinah. Alasan mereka mau menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka telah memahami ajaran tauhid. Selain itu, mereka juga sering mendengar dari orang-orang Yahudi cerita tentang Nabi. Jumlah orang dari kaum ini yang masuk Islam awalnya sebanyak lebih dari 6 orang. Hal ini mengawali banyaknya penduduk Yastrib yang masuk memeluk Islam. Kejadian tersebut kemudian akan mengarahkan hingga terjadinya perjanjian Aqobah. Baiklah, perjanjian Aqobah pertama. Sejarah perjanjian Aqobah pertama terjadi pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 621. Mereka pun menerimanya dengan baik dan melakukan baiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip buku sejarah kebudayaan Islam periode klasik yang ditulis oleh Ahmad Sugiri, perjanjian Aqobah bermula pada tahun ke-11 kenabian, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj Yastrib yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Keenamnya adalah As'ad bin Zurara, Auf bin Harita ibnu Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qatah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Pertemuan mereka terjadi di Bukit Aqobah. Pertemuan tersebut berlanjut pada tahun berikutnya atau tahun ke-12 kenabian. Pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui rombongan haji berjumlah 12 orang yang datang dari Yastrib. Beberapa dari mereka pernah bertemu dengan Nabi di musim haji sebelumnya. Baiat tersebut kemudian kita kenal dengan nama Baiat atau Perjanjian Aqobah. Perjanjian tersebut berisi beberapa kesepakatan, seperti menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah, lalu menyatakan rela berkorban, harta dan jiwa, bersedia menyebarkan agama Islam, dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian terakhir, menyatakan tidak akan membunuh atau melakukan perbuatan curang serta dusta. Perjanjian pertama ini juga dikenal sebagai baiat wanita, sebab tidak melibatkan peperangan.
Untuk mengembangkan agama Islam di Yastrib, ya Rasulullah menggunakan sebuah strategi. Strategi tersebut yaitu dengan mengirim Mus'ab bin Umair untuk ikut rombongan pulang ke Yastrib. Tugasnya untuk menyebarkan Islam dan membantu penduduk Yastrib menyatakan keislamannya. Kemudian ia pun menjadi guru mengaji serta imam sholat di Yastrib. Selanjutnya, perjanjian Aqobah ke-2. Pada tahun ke-13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622, jemaah Yastrib datang kembali ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah sekitar 73 orang dan 2 orang wanita dari Yastrib yang terjadi tengah malam. Ini termasuklah Nusaibah binti Ka'ab. Setibanya di tanah suci, mereka secara sembunyi-sembunyi menyusun rencana untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik, pada sepertiga malam mereka berangkat menuju Bukit Aqobah. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan baiat kepada 73 jemaah Yastrib tersebut. Mus'ab dan penduduk Yastrib yang sudah masuk Islam pun ikut menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah. Dalam perjanjian ini, Nabi Muhammad datang bersama pamannya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Meskipun waktu itu Al-Abbas belum masuk Islam, namun dia ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap aman dan selamat. Perjanjian Aqobah ini setidaknya memiliki 4 isi, yaitu pertama, kesiapan penduduk Yastrib untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keikutsertaan penduduk Yastrib berjuang dengan harta dan jiwa serta mau menerima segala risiko. Terakhir, penduduk Yastrib akan ikut serta memajukan dan menyiarkan Islam pada sanak saudara mereka. Setelah sejarah perjanjian Aqobah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke Mekah untuk terus berdakwah. Namun karena terus mendapat gangguan, Nabi pun memerintahkan umat Muslim untuk hijrah ke Yastrib. Mereka berhijrah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh kaum musyrik. Alasan Nabi memilih Yastrib itu karena tempat hijrah, juga karena beberapa alasan. Alasan tersebut yaitu pertama, Yastrib merupakan tempat paling dekat dengan Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki hubungan yang baik dengan penduduk Yastrib, yakni sebelum menjadi Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengenal penduduk Yastrib sebagai orang yang berbudi pekerti. Hijrah juga merupakan keharusan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses hijrah pun sudah siap dengan matang serta mendapat dukungan dari penduduk Yastrib. Demikianlah cerita Nusaibah binti Ka'ab dan perjanjian Aqobah telah disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.